Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Dan kita sudah sampai di pertengahan tahun 2020-an ya 2021. Dan balik lagi Iren nemenin kamu di malam minggu di hari Sabtu ini jam 7 malam di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, aku pengen nyanyiin satu lagu ini ya. Bila ku mati, kau juga mati. Bila tak ada cinta, sehidup semati. Gitu gak sih liriknya kan? Ya oke. Itu salah satu penggalan lagu posesif dari Naif ya. Dan itu tema kita of the day ya. Kita akan bahas tentang posesif dalam posesif ya. Aku mau bilang dalam hubungan, tapi kan posesif gak selalu dalam hubungan ya kan. Bisa dalam banyak hal ya. Oke, anyway, kayak biasa aku nggak bakal sendirian. Aku ditemani sama kedua teman-teman aku yang cantik dan ganteng pastinya ya. Dan aku mau menyapa mereka. Halo. Halo. Semangat dong. Oh my god. Men, come on men. Halo. Aduh. Halo. Oke deh, aduh teman-teman, aku sih udah tahu ya nama mereka berdua ya, tapi ya teman-teman kan masih belum tahu ya. Jadi boleh kali dikenali nama dan kesibukannya apa nih sekarang ya. Dimulai dari yang ladies first. Ya, halo. Nama aku Caema. Kesibukannya kuliah semester 6 di salah satu sekolah teologi. Terima kasih Cema. Udah mau datang ya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Halo, nama aku Jonathan Manalu, biasa disapa dengan panggilan Jo. Kesibukan mahasiswa semester 6. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kita udah sampai di sini ya. Udah terima kasih. Pulang dong ini kan. Thank you udah mau datang ya. By the way, tunggu dulu aku ngomong sama soundman aku dulu. By the way, ini nggak kejauhan mic. Ya teman-teman, itu tadi ya, setelah tadi ada kesalahan teknis ya tentang mic yang kurang dimajuin ya. Oke, anyway, nggak nyambung ya sama tema kita. Oke, kita akan ngebahas tentang posesif nih ya. Sekarang aku mau tanya sama kedua teman-teman aku ini, pacaran nggak sekarang? Apa sih kok malu-malu, siapapun pacarnya mereka berdua Ya, putus. puji Tuhan pacaran gak? Oh, pacaran ya. Puji Tuhan banget gak tuh? Iya. Oke, Jo, pacaran juga ya. Jo, aman? Aman ya, jangan tegang ya. Oke, ya biasanya tuh kan kalau misalnya posesif tuh selalu dihubungkan dengan ya hubungan cowok cewek pacaran gitu kan. Biasanya kayak ih pacarku posesif nih, kayak gitu-gitu. Sebenarnya posesif itu apa sih? Aku mau nanya duluan sama Jo. Posesif itu apa menurut Jo? Menurut saya posesif itu sesuatu hal yang Apa? aduh. Kenapa? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, posesif menurut saya sesuatu hal yang berlebihan. Dalam artian berlebihan dalam suatu hubungan, baik orang tua dengan anak maupun pacaran. Pacaran gitu. Itu Kalau suami istri bisa juga nggak posesif? bisa. Bisa. Oh, posesif itu pokoknya hal-hal yang berlebihan yang dilakukan hubungan antara cowok cewek, pacaran, suami istri, atau bahkan orang tua ke anak. Iya, itu menurut Jo ya. Oke, kalau menurut saya mah? Jadi posesif itu sifat yang rasa memilikinya tuh lebih besar. Oh, Jadi kayak kamu punya aku punya kamu seutuhnya. kan I'm yours. Oke, next. Lanjutin. Kenapa? Itu aja. Iya, itu aja. Rasa memiliki yang Jadi, berlebihan. kayak aku udah punya kamu seutuhnya gitu. Khususnya kalau pacaran sih gitu. Terus kalau sahabatan juga kayak kalau misalnya sahabatannya ini jalan nih kan, pokoknya sahabatan kemana-mana berdua terus. Nah itu tuh udah termasuk posesif sih menurut saya. Gitu. Oh, kalau sahabatan bisa juga gitu. Bisa aja Kak. Bisa aja. Iya. Iya, misalnya kadang gitu kalau misalnya misalnya aku nih sama Cema gitu kan, jalan kemana-mana berdua, misalnya kita klop banget gitu ya. Misalnya kita tuh yang kayak klop banget gitu, terus habis itu misalnya Cema ntar jalan sama siapa gitu, terus aku langsung kayak, kok aku nggak diajak sih kayak Nah, iya, gitu. Itu posesif ya? Menurut aku sih iya Kak.
Iya. Terus kalau misalnya nih ya ada misalnya kita berdua lah, terus tiba-tiba Kak Iren punya teman baru, terus aku kayak, ih Kak Iren ini loh kayak dia ninggalin aku kayak jahat kali, kayak gitu. Jadi kayak gitu. dia udah nggak punya waktu lagi untuk aku. Nah itu kan udah termasuk menurut saya sih Kak, udah termasuk posesif juga. Posesif. Oke. Kita ngobrol berdua aja ya. Oh, ada Jo di sini. Nggak, kita kayak asik gitu. Jo kayak ditinggal. Enggak lo ya. Nggak apa-apa Jo, kita pokoknya di sini bertiga ya. Oke. Nah itu kan tadi posesif ya. Jadi memang itu benar sih, kalau posesif itu kayak punya rasa memiliki yang berlebihan, apapun yang hal yang dilakukan yang berlebihan dalam sebuah hubungan ya, hubungan apapun itu. Nah, kenapa orang bisa jadi posesif? Cema. Kenapa bisa jadi posesif tuh menurut aku sih Kak, pertama kalau dalam hubungan pacaran ya, jadi dia tuh udah pernah mengalamin yang namanya kegagalan sebelumnya dalam pacaran. Jadi misalnya nih ya, dia kan pacaran, si A sama si B pacaran, terus putus mereka. Si A udah ketemu sama pasangan yang baru, terus si A ini kayak menganggap kalau sama pasangan yang baru ini bakal sama yang kayak kemarin. Jadi itu yang mengakibatkan dia kenapa dia bisa posesif itu Kak. Oh gitu. Oke. Kalau Jo, itu kan dari cewek nih ya, Jo. Ya menurut saya kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu. Posesif. Kenapa bisa posesif? Yang pertamanya itu kurang percaya diri. Dalam artian ini contoh lah ya, seorang pria, dia tidak percaya diri dengan dirinya. Ini Jo. Oh, bukan. Enggak bukan. Enggak bukan ya. Enggak oke. Enggak oke. Ya. Misalnya Seorang pria yang nggak percaya diri dengan dirinya, dengan dibarengi dengan ketakutan atau trauma yang terjadi pada masa lalu, yang terjadi dalam mungkin hubungannya yang lewat gitu lah. Yang lewat guys. Yang lewat ya guys. Ya. Terus. Dan juga dibarengi dengan faktor dari keluarga. Ada teman saya khususnya ya. Teman hidup. Dia di keluarga kurang diperhatikan. Terus ketika dia menemukan seorang cewek ini yang sayang sekali sama dia, jadi dia merasa ya, dia ini milik saya. Dan pada akhirnya ya karena dia takut kehilangan, jadinya dia mengunci rapat-rapat ini. Dia punya cewek, nggak bisa kemana-mana. Mengunci di rumah apa gimana? Maksudnya nggak boleh kemana-mana gitu, protektif banget gitu. Itu sih. Oh, itu menurut kamu posesif itu. Kenapa orang bisa jadi posesif? Ya benar-benar. Nah itu tadi alasannya kenapa orang bisa jadi posesif gitu. Yang tadi Cema udah bilang, Jo juga udah bilang. Kan kalian tadi pacaran kan ya? Tadi aku tanya di awal pacaran ya sekarang. Iya Kak. Jadi teman-teman ini balik lagi ya. Aku nggak ngundang mereka karena mereka posesif ya. Tapi menurut survei, Berarti iya dong. katanya menurut teman-teman mereka ini orang yang posesif. Emang iya? Emang ya kalian posesif dalam hubungan kalian? No, tuh udah dibilangin. Emang sih, posesif? Enggak. Enggak sih Kak. Enggak. Kan aku kan nggak ngerasain aku posesif atau enggak. Aku merasa kayak aku ngelakuin itu ya karena untuk Sayang. Iya. Sayang dia deh. Oke, enggak ngerasa posesif. Enggak sih Kak. Enggak, oke. Kalau Jo? Awalnya sih nggak merasa. Tapi ini jujur aja ya. Iya. Nggak, kita terbuka banget di sini, men. Ya. Kemarin dapat undangan untuk acara ini. Iya. Dapat undangan acara ini, terus dikasih tahu temanya posesif. Awalnya saya betul-betul tidak tahu itu posesif itu apa. Terus saya belajar, dan dari apa yang saya belajar itu ya. Kok mirip sama saya? Iya, sangat mirip dengan saya. Tapi dilihat kembali, ya tujuan saya membuat begitu ya untuk menjaga dia. Oh. Jaga. Satpol PP. Aku juga jadi pengen dijaga. Udah. Oke. Oke, ya itu tadi balik lagi posesif lah ya berarti. Karena emang tujuannya ya karena aku sayang, aku pengen jaga dia gitu kan.
Nah, apa bedanya posesif sama protektif? Jo. Posesif dengan protektif. Posesif dari artinya yang menuju berlebihan yang mengarah ke negatif. Tapi kalau protektif ya itu bagus sih, menjaga dia ya kan, supaya nggak apa ya, Nggak hilang. Supaya nggak kemana-mana. Iya, supaya nggak hilang. Aduh, Gak apa-apa, santai aja loh. Iya, maksudnya kalau misalnya kayak mau nyebrang gitu terus dijagain gitu, itu protektif kan, bukan posesif. bukan. Kan protektif itu baik, tapi kalau posesif itu lebih ke negatifnya gitu. Iya, posesif di sini tuh supaya kita lebih mengerti ya. Itu negatif dalam artian kita merasa dia itu sudah milik kita. Jadi segala sesuatu dalam dirinya itu milik kita. Itulah yang menimbulkan sehingga maraknya terjadi di kalangan anak muda ya. Lagi. Oke. Di kalangan anak muda sekarang itu terjadi yang namanya seks bebas. Karena si cowok ini merasa ya cewek itu punya saya. Apapun punya dia hak saya. Jadi akhirnya terjadi itu. Itu sih menurut saya. Oke. Gimana dengan maraknya? Nggak cewek. Jadi protektif sama posesif. Itu kayak adik kakak sih Kak sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya yang protektifnya pakai over. Jadi kalau over protektif itu baru yang nggak baik. Tapi kalau dia masih protektif sama kayak yang Jo bilang tadi sih sebenarnya. Tapi mereka sama-sama kakak adik, sama-sama kayak mengekang, bukan mengekang juga sih. Sama-sama tindakan yang berlebihan seperti itu. Oke. Ya, oke. Biasanya nih ya protektif itu ya masih kakak adik lah ya. Benar kata Cema, masih kakak adik sama posesif gitu. Overprotective juga salah gitu. Posesif itu juga udah berlebihan. Oke. Biasanya tuh yang posesif nih cowok atau cewek sih? Kalau menurut aku ya, biasanya tuh dari yang aku lihat tuh biasanya cowok. Gimana menurut cowok? Ayo Jo, bela diri Jo. Ya, saya juga setuju dengan itu. Oke, fix. Jadi cowok ini kebanyakan posesif. Ya. Kenapa cowok yang lebih banyak posesif? Karena itu tadi. Karena dia merasa dia lebih punya otoritas dibanding cewek. Itu sih yang membuat mengapa lebih banyak. Tapi kalau dibilang perempuan gak ada yang posesif, itu nggak benar. Nggak juga ya. Ini Perempuan satu di juga. sini nggak. Itu sih. Udah. Oke. Kalau menurut saya mak, biasanya tuh cowok atau cewek yang posesif? Kalau biasanya sih Kak, itu pasti cowok sih biasanya. Tapi sama kayak Jo bilang tadi, nggak menutup kemungkinan kalau cewek juga posesif. Sebenarnya bukan posesif sih Kak, kalau saya lebih kayak menjaga. Karena takut kehilangan kamu. Iya, kamu. Iya, tapi ya kalau aku yang lihat, kenapa tadi aku bilang cowok biasanya, ini nggak mendeskripsikan salah satu gender ya, cowok atau cewek gitu, enggak. Tapi kenapa cowok? Karena cowok tuh biasanya tuh mesti kayak kita bilang kan, kamu tuh kemana-mana tuh kabarin aku dan segala macam. Itu sebenarnya itu bukan posesif ya. Kalau misalnya kayak kemana-mana ngabarin aku, kamu tuh lagi sama siapa gitu, enggak. Tapi cowok tuh biasanya, cowok tuh akan kayak, aku nggak mau kamu deket sama cowok ini ya, aku nggak mau kamu kesana, aku nggak mau. Biasanya tuh ngatur-ngatur kayak gitu. Tapi giliran mereka itu boleh gitu. Misalnya sama cewek gitu kan kayak, itu cuma teman, ya udah sih kamu tuh pengertian dong sama aku. Biasanya tuh cowok gitu. Iya nggak sih Jo? Iya sih. Gitu juga ya? Iya. Oke, kalau cewek itu biasanya, ya cewek itu cuman ya gitu kayak minta kabar, minta dikabarin, ya nggak sih? Posesifnya kayak gitu atau cewek itu? Kalau aku sih Kak, ya sih kayak gitu. Jadi kayak apa ya, lebih tepatnya tuh harus komunikasi tuh harus penting loh. Harus ada. Karena kayak mana mau menjalin suatu hubungan kalau komunikasinya nggak baik. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh coba bilang. Sebenarnya bukan posesif sih Kak, cuma kayak coba deh kamu berusaha terbuka sama pasangan kamu. Jadi kayak komunikasi yang baik menghasilkan suatu hubungan yang baik. Sedap. Oke, quote of the day ya. Apa tadi? Komunikasi yang baik menghasilkan hubungan yang baik. Oke, yes. Nah, kalau misalnya nih kita
tahu passwordnya pasangan kita, like semua Instagram, Facebook, Twitter, ATM bahkan tahu. Atau misalnya kayak udah bikin ATM bersama. Nah itu posesif nggak sih, atau kayak apaan sih, nggak usah kayak gitu? Menurut kalian, Cem? Kalau sebenarnya sih Kak, kalau password sosial media gini kan ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan kita kan maksudnya udah pacaran, jadi kayak pacaran berarti kamu punya aku punya kamu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk tuker-tukeran password Instagram apa segala macam sih nggak apa-apa. Tapi satu yang kita harus perlu tahu, jadi kayak stop mencari sesuatu kalau itu buat kamu makin sakit. Gitu. Terus kalau soal ATM-ATM-an, kalau memang udah yakin dari Tuhan ya nggak apa-apa sih bikin ATM bersama. Kan untuk menunjang masa depan, menunjang. Oke, baiklah. Ya, ATM bersama di sini maksudnya ATM barengan gitu ya, bukan ATM bersama yang di toko-toko itu bukan ya. Aku mau ngomong sobat SKS. Oke, anyway, kalau menurut Jo, menurut saya tukar-tukaran password Instagram atau apapun itu termasuk posesif. Saya kurang setuju dengan pernyataan saudari Cema tadi. Kita nggak lagi debat ya guys. Oke. Ya, kenapa saya kurang setuju? Karena ya memang betul pacar kita itu ya punya kita kan. Tapi dalam arti jangan berlebihan, karena dia masih punya privasi pribadi gitu, yang kita nggak harus tahu gitu. Dan juga pasti kalau memang kamu ya percaya sama pacar kamu itu, pasti dia apa ya? Aku jadi belepotan sih. Kalau kamu percaya sama pacar kamu, ya kalau memang pacar kamu itu dapat dipercaya, ketika password Instagram dikasih sama kamu pun, kalau memang ada niat untuk selingkuh, pasti bisa selingkuh. Jadi ya nggak perlu sih tukar-tukaran gitu. Oh iya, oke. Iya, benar. Benar sih, iya benar. Kalau emang dasarnya niatnya mau selingkuh, yang penting ada niat guys. Maksudnya kalau emang niatnya mau selingkuh, nggak perlu, maksudnya kayak gitu pun kita tahu pun ya, oke, itu dari segi cowok ya, Cema ya. Jadi jadi kamu nggak tukar-tukaran nih sama pacarmu? Enggak, belum. Kalau Cema? Iya Kak. Tukar-tukaran. Oh, oke. Anyway, teman-teman, aduh kan kita ini pembahasannya seru banget. Ada deh ya, kayak biasanya. Masa ini makanan cemilan ini dianggurin ya kan? Oke, kita bakal balik lagi. Kita mau nyemil dulu. Untuk kamu yang lagi nonton juga, nyemil dulu yuk. Dan teman-teman, balik lagi nih di hari cemilan. Aduh enak banget ya, walaupun emang kayak bentuknya nggak berubah, tapi kita makan kok ya. Iya kan, makan kan ya. Iya, makan lo, enakin. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang posesif ya. Iya benar lah kata yang kayak Caima bilang gitu. Semakin kalau misalnya kita cari tahu dan itu semakin kita, gimana sih bahasanya Caima? Stop nyari tahu. Stop nyari tahu. Kalau sesuatu itu bikin kamu makin sakit. Iya. Dan ya benar juga kata si Jo gitu ya kan. Kalau emang dasarnya mau selingkuh ya selingkuh aja gitu. Mau ditauin segala macemnya, keluar kamar keluar rumah berapa langkah pun, ya kalau emang dasarnya mau selingkuh ya selingkuh aja pasti ya. Kok emosi aku jadinya ya. Oke, tenang ya, tenang, fokus kuasai ya. Oke, tenang. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Tanda-tandanya orang posesif tuh apa sih? Maksudnya ya itu tadi lah ya. Tandanya apa sih? Tadi aku belum nanya ini kan? Belum kan? Belum. Oke. Jo duluan. Tandanya orang pasangan kita lah misalnya posesif. Selalu ingin tahu. Terus apa ya? Ngelarang-larang gitu nggak? Ya. Cemburuan. Cemburu yang berlebihan. Terus memantau cara berlebihan. Oke. Bahkan mengikuti diam-diam. Nguntit. Stalking. Terus apa lagi ya? Itu aja dulu. Itu aja. Oke, ngelarang-larang gitu juga ya. Oke, kalau Cema, tanda-tandanya orang posesif. Yang pertama, banyak nih. Yang pertama tuh cemburu yang berlebihan sama yang kayak Jo bilang.
Terus 2 tuh lebih kayak mengawasi 1x24 jam. Kala-kala pos kami. Udah kayak RT RW gitu kan, mesti Sama lapor. wajib lapor. Jadi gitu, jadi kayak kalau misalnya pasangannya kemana-mana, terus kayak harus tahu. Sebenarnya itu bukan posesif sih Kak kalau menurut aku, tapi itu sebagai tanda juga sih. Tanda apa? Tanda posesif. Kok gede banget suaraku. Terus dia kayak nggak percaya sama pasangannya, terus kayak membatasin pasangannya, batasin kayak misalnya si pacarnya punya hobi nih, terus kayak dibatesin gitu, kamu nggak boleh deh, jangan gitu, terus kayak menganggap segala sesuatu tuh kayak ancaman bagi dia. Jadi ancamannya dalam hal kalau misalnya nih kan dia bergaul sama teman-temannya cewek nih misalnya kan, dia kan pacarku lah misalnya, dia bergaul sama cewek, nah pasti aku tuh nganggep kalau jangan-jangan dia bakal sama ini nih, takutnya tuh begitu Kak. Makanya kenapa itu tanda-tanda yang posesif. Tanda-tandanya posesif. Oke. Jadi cewek mah posesif lah ya. Sedikit. Tapi enggak sih. Enggak ya. sebenarnya. Enggak. Oke, baiklah ya. Apa aja apa kata cewek aja dah. Ya kan? Oke. Ya itu tanda-tandanya orang posesif ya, tapi balik lagi ke awal ya, posesif itu nggak melulu soal hubungan pacaran gitu ya. Kadang orang tua sama anak tuh kadang juga gitu kan, kayak anaknya kemana mesti tahu gitu, kamu mesti pulangnya mesti gini. Ya nggak salah sih punya aturan itu, cuman kalau udah too much dan maksudnya anaknya udah besar terus masih kayak gitu-gitu, ya itu termasuk posesif juga gitu, dan itu nggak baik. Oke, menurut aku nggak baik ya, tapi menurut narasumber aku ini, menurut kalian posesif itu baik atau nggak? Boleh atau nggak? Cema? Boleh sih Kak, tapi ya tahu batasan juga gitu. Karena kan batasan ada supaya kita bisa menahan diri gitu. Sedap. Oke. Baik nggak posesif itu? Baik sih Kak, selagi masih di jalurnya. Oke. Kalau menurut saya posesif itu tidak baik. Karena seperti kembali ke tadi ya, pasangan kita itu masih belum official, seutuhnya belum dari resmi. kita. Jadi masih ya yang pastinya itu nggak baik karena gimana ya, karena kita nggak memberi kebebasan sama dia, padahal dia punya kebebasan gitu. Kalau memang kita takut dia itu pergi, ya seperti tadi, sebagaimanapun kita menjaga dia, kalau mau pergi itu akan pergi. Jadi sebaiknya ya posesif jangan, karena posesif itu negatif. Oke, posesif itu ya ini ya, cowok sama cewek. Seneng deh aku. Ya, oke. Lebih baik menjaga daripada lebih baik menjaga daripada mengobati, ya kan? Mencegah. Mencegah guys. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Jadi selagi kita masih bisa menjaga hubungan kita, kenapa enggak? Oke. Ya itulah ya, cara menjaga hubungan kan beda ya, orang-orang masing-masing ya, cowok cewek juga. Mungkin cewek tuh dengan kayak gitu ya, maksudnya kayak kasih tahu kemana gitu, atau misalnya lagi sama siapa gitu. Ya oke, next. Terus gimana caranya ngatasin misalnya pasangan kita nih posesif lah, atau misalnya orang tua kita tuh posesif yang aduh parah banget. Gimana cara ngatasinnya? Coba. Ya sebelum cara mengatasinya, tentang kepercayaan tadi, itu memang sangat penting. Karena sebuah hubungan yang baik tidak hanya butuh cinta, tapi butuh kepercayaan. Sedap. Terus lanjut dengan solusi. Yang pertama, kita ini makhluk sosial. Jadi untuk ini solusi ya bagi orang-orang yang korban posesif atau pelaku ini ke korban dulu. Yang pertama itu cari teman, terus sharing, minta pendapat dari dia. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh sesama kita. Dan juga korban posesif ini juga harus berani mengungkapkan apa keluhan dia terhadap pasangannya. Terus ketika keluhan itu sudah disampaikan, tapi pasangannya ini tidak menanggapi, nggak ada perubahan, bahkan melebih-lebih lagi, ya saran dari saya sih tinggalkan aja, putus aja gitu. Ya. Ya, itu dulu. Oke.
Boleh menyanggah langsung. Oh ya, nggak? boleh. Oke, ini kita langsung debat di sini. Ayo. Agak nggak terima Oh soalnya. ya, gimana? Dia bilang kayak kalau misalnya gitu langsung putus aja. Kalau menurut aku sih enggak, Kak. Oke, gimana? Jadi kayak kalau misalnya nih ya, kamu terluka karena kamu kecakar sama kukumu sendiri yang panjang. Jadi yang kamu lakuin adalah potong kukunya, bukan jarinya. Jadi kalau kamu punya masalah dalam posesif, selesaikan sama pasanganmu posesif itu tadi, maksudnya selesaikan. Jadi udah selesaikan, bukan hubungannya yang diselesain, tapi posesifnya itu masalahnya yang diselesain. Iya. Jadi selagi masih bisa dipertahanin, selagi masih bisa diselesain, ngapain putus coba? Iya, oke. Apalagi kalau udah yakin itu dari Tuhan. Kok agak Ada sanggahan. Oke. Ada sanggahan. Mari, ayo disanggah. Ya, menanggapi Cema. Nggak apa-apa, panas kita di sini. Oke. Ya, menanggapi dari Cema, bagaimana kita tetap bertahan ya kan? Kita sudah melakukan, sudah kita kasih tahu ini pasangan kita. Ini loh, aku nggak suka kalau kau terlalu mengangkat saya gitu. Tapi pasangannya ini nggak ada responnya udah, bahkan melebihi lagi dari apa yang dilakukan awalnya. Itu ya. Apakah itu kita harus masih tetap bertahan? Ya kalau menurut saya sih lebih baik putus. Karena apa? Karena kita yakin ini tidak mungkin Tuhan memberikan yang tidak terbaik untuk kita kan. Kita yakin itu. Itu sih dari saya. Iya, oke. Iya, oke. Sudah selesai, ada sanggahan lagi? Nggak ada. Oke ya. Aku langsung kesimpulan ya. Nggak. Jadi ya benar ya kalau yang dibilang Jo juga, kalau misalnya kita udah sampein kan, kita udah ngomongin ke pasangan kita, misalnya kita udah ngomongin, aku tuh nggak suka kamu tuh, aku nggak bisa, aku tuh juga punya orang lain, nggak cuman kamu doang gitu ya. Kok emosi jadinya? Tenang. Nah, terus kita udah ngomong ke pasangan kita dan pasangan kita tuh nggak ada perubahan ya. Ya ngapain dipertahankan ya kan, ya putus aja gitu. Tapi bener juga kata Cema ya, kalau misalnya solusinya memang gak harus putus gitu ya, diselesaikan baik-baik. Tapi kalau memang gak selesai ya mau ngapain dipertahankan ya. Hubungan itu juga nantinya bakal toksik, bener gak sih? Setuju gak sih? Setuju. Iya kan, karena udah toksik gak ngebawa apa-apa gitu, gak bikin kita bertumbuh juga gitu. Ya manusia itu kan punya ego gak sih? Manusia punya ego. Jadi kadang kita menuntut sesuatu dari pasangan kita, misalnya kita menuntut sesuatu, tapi kadang yang bermasalah mungkin dari kitanya juga gitu ya. Itu nggak menutup kemungkinan, nggak selalu kalau kita bilang kamu tuh gini pasangan aku tuh gini, ya nggak melulu dia selalu yang salah gitu. Bisa jadi kita juga yang mungkin kurang sehingga dia cari di orang lain kah atau gimana kayak gitu kan. Atau juga mungkin dalam ya suka ngelarang-larang, cemburuan parah gitu kan, itu juga ya nggak bagus juga ya kan. Tapi ya lo masing-masing mesti introspeksi ya kan. Dan kalaupun ada masalah, benar kepercayaan itu penting, komunikasi itu juga penting ya. Kalau misalnya emang belum siap di dua itu, nggak usah pacaran kayak gue aja. Mau curhat. Ya tapi ya itulah kalau misalnya cara mengatasi orang yang posesif. Atau ada lagi dari kedua narasumber aku? Ada lagi? Ya ini bukan salahnya, tapi orang posesif itu orang yang bagaimana? Perlu kita tahu bahwa orang yang posesif itu adalah orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Karena apa? Karena waktu dia habis sia-sia untuk mengurus itu, untuk mengawasi pacarnya kemana. Padahal masih ada yang lebih penting yang harus diurusi daripada itu. Itu sih tambahan dari saya. Oke. Kalau dari Cema? Ya apa ya Kak? Oke, nggak ada. Jadi tambahannya untuk mengatasinya tuh belajar dari masa lalu. Kalau punya masa lalu dalam hubungan yang nggak baik, jadi kan itu guru terbaik dalam pengalaman pasangan, dalam hubungan pacaran selanjutnya. Jadi kan itu kayak pembelajaran. Jadi kan itu cambuk yang kuat supaya nanti ke depannya menjalani hubungan selanjutnya tuh jadi kayak kalau misalnya ngalamin hal yang sama, jadi kita udah tahu nih cara ngatasin masalahnya gimana. Yes, benar-benar. Iya, kata Cema benar ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin lagi nonton, belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Kalau misalnya mungkin ada trauma-trauma, kita pernah ditinggalin, terus kita jadinya karena aku nggak mau ditinggalin juga sama yang ini nih, aku udah kayak ngerasa dia nih benar dari Tuhan, aku nggak mau ditinggalin, jadi aku jaga betul gitu ya. Itu salah juga ya.
apa gunanya doa, ya kan? Jadi berdoa itu paling penting. Setuju? Setuju. Ya, berdoa itu paling penting. Bahwa hubungan itu juga dalam doa, bahwa hubungan itu hubungan kita tuh bikin kita bertumbuh nggak gitu. Kalau nggak, ya ngapain diterusin, ya kan? Oke, ini ada satu ayat firman Tuhan. Pasti teman-teman tahu lah ya, kalau misalnya baca Alkitab nih, yang udah ya pasti udah tahu, bahkan udah pernah dengar, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang gitu kan. Kalau misalnya di sini dengan orang yang tidak percaya di konteks ayat itu, ya kan. Tapi seimbang ini kan bisa dalam banyak hal ya, maksudnya tidak seimbang ini bisa dalam banyak hal gitu. Tapi ya yang pasti ya itulah, berdoa lah, mau gimana lagi gitu kan, berdoa. Ini ada juga satu ayat dari 2 Korintus 8 ayat 14, aku mau bacain. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu pasangan kita dengan segala kekurangannya dan kita mau jadian sama mereka, ya terima apa adanya gitu. Yang kalau kurang dikasih tahu, kalau misalnya berlebihan juga dikasih tahu, diomongin, dikomunikasikan. Tapi yang paling penting percaya satu sama lain, terus juga berdoa bawa hubungan itu ke tangan Tuhan. Setuju? Setuju. Oke. Mungkin ada quote of the day lagi dari Jo atau dari Cema? Nggak ada? Jo. Oke, udah ya, mereka berdua debat lagi ya. Oke. Untuk teman-teman yang juga mungkin lagi struggling nih ya, tentang kayak pasangan aku kok kayak gini sih, kayak gini. Nah, sepanjang bulan Juni ini kita bakal ngebahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan anak muda. Ya, minggu ini kita ngebahas tentang posesif ya. Minggu depan kita ngebahas apa? Tetap stay tune terus ya. Dan aku bakal balik lagi. Enggak, udah mau kelar acaranya ya. Dan aku minta Jo boleh berdoa untuk kita semua, dan juga teman-teman yang nonton yang lagi mungkin bergumul dengan pasangan yang posesif ya, atau juga mungkin dengan sikapnya sendiri, tolong didoakan ya. Oke, sip. Berdoa. Ya, berdoa kita. Ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk hidup di dunia ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi, yang kami alami. Kami tahu Tuhan bahwa di setiap yang terjadi dalam kehidupan kami ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan yang baik. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan siaran ini, kiranya Tuhan memberkati yang sedang bergumul dengan pasangan hidup dalam menghadapi yang namanya posesif. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Terima kasih. Setiap juga orang-orang yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan siapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke deh teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara di hari ini. Dan kayak biasanya aku pengen ngingetin, kalau misalnya teman-teman ada topik yang mau dibahas gitu ya, di Cemilan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau di live chat di bawah ya. Dan aku mau pamitan, tetap harus memberlakukan protokol kesehatan ya. Pandemi belum kelar. Sampai tadi aku baca di berita, di Indonesia nih kasus positif corona itu sudah 1.800.000 lebih ya. Jadi harus tetap memperlakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker. Jo. Mencuci tangan. Oke. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Iya, 5M itu adalah yang terakhir tadi, mengurangi mobilitas. Ya, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar ya, di rumah aja. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah stay tune di sini sampai di acara terakhir ini. Kalau gitu aku Iren, Aku Cema. malah rebutan. Tadi bilang aku. Udah Jo lanjut. Oke. Siapa duluan nih? Ayo. Jo. Oke, Jo duluan. Oke ya, kalau gitu aku Iren. Aku Jo. Aku Cema. Pamit dari layar kamu, sampai ketemu minggu depan. God bless y'all. Dadah. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu